Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya. Karena di masa pandemi ini, kita harus tetap patuhi protokol kesehatan ketika kita keluar dari rumah. Nah, sebelum melanjutkan ke inti pembahasan, izinkan saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Norita Dwi Rahmawati, NPM 1810-6010-50187 dari kelas 6A. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sunda Perbangsa Karawang, dengan dosen pengampu, Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Nah, ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan materi pokok Sistem Persamaan Linear Dua Variabel atau SPLDV. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun. Yang pertama, dapat mengidentifikasi sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, dapat menentukan metode penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, sebelum melanjutkan ke inti pembahasan, izinkan saya memperkenalkan model pembelajaran yang akan digunakan, yaitu model pembelajaran AIR atau Auditory, Intellectually, and Repetition. Oke, kita lanjut ya. Apa sih pengertian dari model pembelajaran AIR? Model pembelajaran Auditory, Intellectually, and Repetition yaitu tipe pembelajaran interaksi guru dan siswa di dalam kelas yang berkaitan dengan strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pengertian dari auditory. Auditory ini yaitu belajar dengan melibatkan pendengaran. Sebagian besar proses interaksi dalam pembelajaran, baik interaksi antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa, dilakukan dengan komunikasi yang melibatkan indera telinga. Pengertian dari intellectually. Kata intellectually ini berasal dari kata intelektual yang berarti cerdik dan pandai. Dalam bahasa Indonesia, intelektual berarti totalitas, pengertian, atau kesadaran, terutama yang berkaitan dengan pemikiran dan pemahaman. Pengertian dari repetition. Repetisi ini yaitu pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan, pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas. Jika guru menjelaskan suatu unit pelajaran, itu perlu diulang-ulang, karena ingatan siswa tidak selalu tetap dan mudah lupa. Maka perlu dibantu dengan mengulangi pelajaran yang sedang dijelaskan. Kemudian, apa saja sih langkah-langkah model pembelajaran auditory, intellectually, and repetition? Untuk tahap auditory, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil, memberikan materi dan LKPD kepada siswa untuk dikerjakan secara kelompok, dan memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang kurang dipahami. Kegiatan siswa yaitu siswa menuju kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk oleh guru. Siswa menerima LKPD yang diberikan oleh guru untuk dikerjakan secara kelompok, dan siswa bertanya mengenai materi yang kurang dipahami. Tahap intellectually. Kegiatan guru yaitu membimbing kelompok belajar siswa untuk berdiskusi dengan rekan dalam satu kelompok, sehingga dapat menyelesaikan LKPD, memberikan kesempatan kepada beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya, serta memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Kegiatan siswa yaitu mengerjakan soal LKPD.
secara berkelompok dengan mencermati contoh-contoh soal yang telah diberikan, mempresentasikan hasil kerjanya secara berkelompok yang telah selesai dikerjakan, siswa dari kelompok lain bertanya dan mengungkapkan pendapatnya, sedangkan kelompok lain yang mempresentasikan, menjawab dan mempertahankan hasil kerjanya. Untuk tahap repetition, kegiatan guru ini memberikan latihan soal individu kepada siswa dengan arahan dari guru. Kemudian, siswa membuat kesimpulan secara lisan maupun tertulis tentang materi yang telah dibahas. Untuk kegiatan siswanya yaitu mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru secara individu serta menyimpulkan secara lisan maupun tertulis tentang materi yang telah dibahas. Oke, apa saja sih yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Yang pertama, sebelumnya kalian dapat mengisi absen pada link yang tersedia dalam Google Classroom. Yang kedua, kalian harus mengamati dan mencatat hasil dari video pembelajaran ini. Yang ketiga, jika ada materi yang belum dipahami, dapat ditanyakan. Yang keempat, diskusikan dengan kelompok yang berisi 4 anggota untuk menjawab terkait soal sistem persamaan linear dua variabel pada LKPD. Keenam, presentasikan hasil jawaban kelompok pada Google Classroom dalam bentuk video dan tanya jawab dengan perwakilan kelompok lainnya di komentar penguploadan video tersebut pada Google Classroom. Dan yang terakhir, kumpulkan LKPD dalam Google Classroom. Oke, sudah jelas ya? Nah, pokok bahasan yang akan dijelaskan yaitu yang pertama, pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, langkah-langkah metode eliminasi dan substitusi. Dan yang ketiga, contoh penerapan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel? Yang tahu nggak? Nah, sistem persamaan linear dua variabel ini yaitu suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masingnya bervariabel 2, yaitu X dan Y. Ingat ya, terdapat dua persamaan, yaitu X dan Y. Kuncinya itu. Nah, kemudian apa sih langkah-langkah metode eliminasi dan substitusi? Sebelumnya, saya hanya menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Tidak hanya ada kedua metode tersebut, namun ada juga metode lainnya, yaitu metode grafik. Ingat ya, ada metode eliminasi, substitusi, dan grafik. Namun di sini hanya menggunakan metode eliminasi dan substitusi saja. Oke, lanjut. Langkah-langkah dari metode eliminasi yang pertama, menyamakan salah satu koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Yang kedua, hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Yang ketiga, ulangi kedua langkah untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui. Langkah terakhir yaitu penyelesaiannya pasti X dan Y, atau barang yang diketahui dari soal tersebut. Nah, kemudian langkah metode substitusi. Yang pertama, substitusikan nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya. Yang kedua, selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X atau Y. Ketiga, substitusikan nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah ketiga pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang belum diketahui. Dan yang terakhir, sama seperti metode eliminasi. Penyelesaiannya pasti X dan Y. Nah, kemudian terdapat contoh penerapan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV.
Yuk kita lihat cuplikannya. Rere ingin membeli buku tulis dan pena di toko buku AA. Dalam perjalanan ke toko tersebut, Rere bertemu dengan Rara. Hai Rere, kamu mau kemana nih? Halo Ra, aku mau beli pena dan buku tulis di toko buku AA. Kebetulan aku juga mau beli. Kita bareng aja gimana? Boleh dong, let's go. Ketika Rara dan Rere telah sampai di toko tersebut, kemudian mereka mencari barang yang diperlukan untuk keperluan sekolah. Ra, kamu mau beli buku tulis dan pena berapa? Ini udah ada yang paketan, Re. Aku mau beli yang paketan aja. Paketan A yang 2 buku tulis dan 3 pena aja deh. Oh, ya udah kalau begitu, aku mau beli paket B aja, yang 3 buku tulis dan 4 pena. Ini paket A kan harganya Rp28.000 dan paket B harganya itu Rp40.000. Nah, kira-kira harga dari masing-masing buku tulis dan pena yang dibeli kita itu berapa ya, Re? Ayo Ra, kita hitung dulu. Nah, dari cuplikan sebelumnya telah diketahui bahwa Rara membeli 2 buku tulis dan 3 pena dengan harga Rp28.000, sedangkan Rere membeli 3 buku tulis dan 4 pena dengan harga Rp40.000. Kemudian, yang ditanyakan oleh Rara yaitu berapakah harga dari masing-masing buku tulis dan pena yang dibeli oleh Rara dan Rere. Telah dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan soal terkait sistem persamaan linear 2 variabel, terdapat 3 langkah diantaranya. Untuk langkah ke-1, yaitu melakukan pemisalan. Misalkan, 1 buah buku tulis adalah X dan 1 buah pena adalah Y. Kemudian, langkah kedua yaitu membuat model matematika. Untuk persamaan ke-1, harga 2 buah buku dan 3 buah pena adalah Rp28.000, sehingga persamaannya yaitu 2X plus 3Y sama dengan Rp28.000. Untuk persamaan kedua, yaitu 3 buah buku tulis dan 4 buah pena, yaitu harganya Rp40.000, sehingga persamaannya yaitu 3X plus 4Y sama dengan Rp40.000. Nah, selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel di sini hanya menggunakan metode eliminasi dan substitusi saja. Sehingga langkah awal dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan linear 2 variabel yaitu dengan menggunakan metode eliminasi. Untuk persamaan ke-1 yaitu 2X plus 3Y sama dengan 28.000, dan persamaan kedua yaitu 3X plus 4Y sama dengan 40.000. Ingat, langkah-langkah dalam menggunakan metode eliminasi, samakan salah satu variabel X atau Y dari kedua persamaan ini dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Di sini, saya samakan variabel X-nya, kemudian kita hilangkan variabel X-nya untuk mencari nilai Y-nya dengan cara mengurangkannya. Nah, 6X dikurangi 6X sama dengan 0, 9Y dikurangi 8Y sama dengan Y. Kenapa 1 tidak dituliskan? Karena Y ini memiliki nilai yaitu 1, sehingga tidak usah dituliskan menjadi 1Y. Maka tuliskan saja variabelnya ketika nilai tersebut itu 1. Kemudian, 84.000 dikurangi 80.000 sama dengan 4.000, sehingga diperoleh Y sama dengan 4.000.
Jadi, harga satu buah pena adalah Rp4.000. Langkah selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Ingat kembali langkah-langkah dalam menggunakan substitusi. Substitusikan nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah pertama ke persamaan lainnya. Tadi sudah memperoleh hasil dari Y, maka akan disubstitusikan Y pada persamaan kedua. Nah, 3X plus 4Y sama dengan 40.000. 3X plus 4, Y-nya kita substitusikan, jadi 4 dikali 4.000 sama dengan 40.000. Hingga 3X plus 16.000 sama dengan 40.000. Kemudian, karena kita ingin mencari nilai X, maka kedua ruas kita kurangkan supaya nilai 16.000-nya menjadi 0. Nah, persamaan ini dinamakan inverse. Tidak ada yang namanya pindah ruas, ingat ya. Kemudian, ruas kanan pun dikurangi oleh 16.000. Sehingga 3X dikurangi 0, jadinya 3X, dan 24.000 dikurangi 16.000 sama dengan 24.000. Ingat kembali, kita ingin mencari nilai X, maka inverskan lagi kedua ruas dikali 1/3 supaya menjadi X. Kenapa tidak diinverskan menjadi 0? Karena jika kita inverskan menjadi 0, apa yang harus dicari? Nah, maka dari itu kita harus menghasilkan nilai X-nya yaitu 1 atau X saja. Sama saja ya. Nah, ruas kanan pun dikali dengan 1/3. Sehingga 24.000 dikali 1/3 sama dengan X-nya yaitu 8.000. Maka diperoleh harga satu buah buku tulis yaitu Rp8.000. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa harga dari masing-masing sebuah buku tulis dan pena adalah Rp8.000 dan Rp4.000. Oh, jadi harga sebuah buku tulis dan pena ini Rp8.000 dan Rp4.000 ya, Re? Iya, betul, Ra. Makanya, dengan adanya sistem persamaan linear dua variabel, dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi ini, mempermudah kita dalam mencari harga masing-masing dari barang yang kita perlukan. Oke deh, kalau begitu, ayo kita bayar, Re. Rara dan Rere merupakan N-citizen. Mereka selalu membicarakan bias-bias yang disukainya. Rara sangat menyukai Mark, dan Rere sangat menyukai Hechan. Namun, pada saat mereka sedang asik menonton MV Resonance, kemudian muncullah pertanyaan dari Rara. Re, kan di grup NCT itu ada anggota yang namanya Taeyong dan Jisung ya? Iya, betul. Emang kenapa, Ra? Aku kepikiran. Tadi ada pertanyaan dari guruku tentang perbandingan umur. Nah, misalkan umur Taeyong 7 tahun lebih tua dari umur Jisung. Dan jumlah umur keduanya yaitu 43 tahun. Nah, kira-kira umur mereka masing-masing berapa ya? Oh, bisa dihitung, Ra. Yuk, kita hitung bersama. Nah, untuk cuplikan kedua yaitu perbedaan umur. Dalam langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini sama saja, sehingga langkah awalnya yaitu melakukan pemisalan. Misalkan, X adalah umur Taeyong, dan Y adalah umur Jisung. Untuk langkah keduanya yaitu membuat model matematikanya. Persamaan ke-1, pada keterangan umur Taeyong 7 tahun lebih tua dari umur Jisung, maka model matematikanya yaitu X sama dengan 7 ditambah Y. Persamaan keduanya, pada keterangan jumlah umur keduanya yaitu 43 tahun, maka model matematikanya yaitu X ditambah Y sama dengan 43.
Nah, langkah terakhir yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Di sini saya hanya menggunakan metode substitusi, namun bisa juga menggunakan metode eliminasi. Untuk langkah-langkah metode substitusi sama saja seperti cuplikan yang pertama. Sehingga X ditambah Y sama dengan 43. Substitusikan nilai X, maka 7X ditambah Y sama dengan 43. Sehingga 7 ditambah 2Y sama dengan 43. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari nilai Y, maka kedua ruas kita inverskan, yaitu dengan mengurangkan 7. Supaya 7 tersebut menjadi 0. Jangan lupa juga, ruas kanan kita kurangkan dengan 7, maka 43 dikurang 7. Jadi, 2Y sama dengan 36. Kemudian, masih terdapat 2Y, maka kita inverskan kembali, supaya kita dapat mencari nilai Y, dengan cara mengalihkan 1/2. Sehingga 1/2 dikali 2Y, dan 36 dikali 1/2. Sehingga Y sama dengan 36/2, dan diperoleh Y sama dengan 18. Selanjutnya, substitusikan nilai Y terhadap persamaan 1, sehingga diperoleh X sama dengan 7 plus Y, X sama dengan 7, kita substitusikan nilai Y tadi, maka 7 ditambah 18, X sama dengan 25. Sehingga, umur dari Taeyong dan Jisung adalah 25 dan 18 tahun. Wah, ternyata umur keduanya 25 dan 18 tahun ya. Iya, selain contoh jual beli, perbandingan umur juga dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Banyak sekali manfaat sistem persamaan linear variabel dalam kehidupan sehari-hari. Oh, begitu ya, Re. Oke, makasih Re, sudah membantu. Ayo kita lanjut nonton lagi. Nah, itulah terkait penerapan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi sistem persamaan linear dua variabel. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan serta pembuatan animasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.